Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nur Afifah, NPM 20741060, kelas 1B D3 Produksi Ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak, moral, dan etika. Yang pertama yaitu persamaan akhlak, moral, dan etika. Yang kedua, perbedaan akhlak, moral, dan etika. Yang ketiga, apakah akhlak bisa dibentuk? Dan yang keempat adalah alasan apakah akhlak bisa dibentuk ataupun tidak. Yang pertama yaitu persamaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak, moral, dan etika ataupun susila secara konseptual memiliki makna yang berbeda. Namun pada aras praktis memiliki prinsip-prinsip yang sama, yaitu sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Seseorang yang seringkali berkelakuan baik kita disebut sebagai orang yang berakhlak, beretika, dan bermoral, dan sekaligus orang yang mengerti susila. Sebaliknya, orang yang berperilakunya buruk disebut orang yang tidak berakhlak, etika, bermoral, tidak tahu etika, atau orang yang tidak berasusila. Proses itu harus terus-menerus didorong untuk terus menginspirasi terwujudnya manusia-manusia yang memiliki karakter yang baik dan mulia, yang kemudian terefleksikan ke dalam bentuk perilaku pada tataran fakta empirik. Di lapangan sosial di mana manusia tinggal, kesadaran terhadap arah yang positif ini menjadi penting ditanamkan, agar supaya tugas manusia sebagai khalifatullah fi al-ardi menjadi kenyataan sesuai titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah telah membekali manusia berupa sebuah potensi fitri? Jika manusia mampu memeliharanya, maka ia akan mencapai derajat yang lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, jika tidak mampu, maka ia akan jatuh ke posisi derajat binatang dan bahkan lebih sesat lagi. Inilah di antara argumentasinya bahwa kepada perilaku manusia itu harus senantiasa dibina, dibimbing, diarahkan, bahkan harus dikontrol agar selalu di jalan yang benar atau lurus. Kedua yaitu perbedaan akhlak, moral, dan etika. Berdasarkan paparan di atas, maka secara formal perbedaan ketiga istilah tersebut adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, etika bertolak ukur pada akal pikiran atau rasio. Yang kedua, moral tolak ukurnya adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Yang ketiga, etika bersifat pemikiran filosofis yang berada pada tataran konsep atau teoritis. Yang keempat, etika praktis atau dikenal juga dengan adab atau tata krama atau tata susila. Yang kelima, moral berada pada dataran realitas praktis dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat. Yang keenam, etika dipakai untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Yang ketujuh yaitu, moral yang diungkapkan dengan istilah moralitas dipakai untuk menilai suatu perbuatan. Yang kedelapan, akhlak berada pada tataran aplikatif dari suatu tindakan manusia dan bersifat umum, namun lebih mengacu pada barometer ajaran agama. Jadi etika Islam atau yang disebut salah satu dari berbagai etika religius yang ada. Itu tidak lain adalah akhlak itu sendiri. Yang kesembilan, akhlak juga berada pada level spontanitas spesifik karena kebiasaan individual atau komunitas yang dapat disebut dengan adab, seperti adab mencari ilmu, adab pergaulan keluarga, dan lain-lain. Nomor 3, apakah akhlak bisa dibentuk? Ada beberapa pendapat bahwa akhlak bisa dibentuk pada diri kita dan tidak bisa dibentuk, yaitu menurut sebagian ahli bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting atau karizah yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi golongan ini cenderung kepada perbaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia, dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung pada kebenaran. Yang pertama, alasan kenapa akhlak tidak dapat dibentuk. Karena menurut saya akhlak manusia sudah ada sejak lahir, maka dari itu akhlak akan tumbuh sendirinya pada diri kita. Yang kedua, alasan akhlak yang merupakan watak dari manusia itu dapat diubah. Jawabannya, ya bisa. Dan ini menurut saya, akhlak bisa diubah dan diperbaiki, karena jiwa manusia diciptakan sempurna atau lebih tepatnya dalam proses menjadi sempurna.
Sekian yang bisa saya sampaikan materi hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita harus menjaga akhlak, moral, dan etika kita terhadap orang lain, terutama kepada orang tua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di saat saya menjelaskan ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.